Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi analisis data potensi kawasan dan sosial masyarakat. Adapun yang pertama yang akan presentase yaitu Aswar Jalani. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudi Azhar Jelani, kelas 10B, nomor absen saya yaitu 23. Kali ini saya akan membacakan tentang analisis data potensi kawasan dan sosial masyarakat. Menganalisis berarti mengurai. Dengan melakukan analisis dapat diketahui lebih lengkap mengenai suatu data atau informasi. Merupakan pembelajaran bermasyarakat tani. Maka dianjurkan akan analisis dilakukan dengan metode sederhana. Metode yang dapat dilakukan juga oleh petani yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan gawat, mendesak, dan menyebar GMP skala Likert. Analisis terkait masalah yang dihadapi oleh petani dapat dilakukan dengan analisis sebab akibat atau analisis pohon bermasalah. Analisis berguna untuk mengetahui lebih rinci tentang potensi masalah dan pemecahan masalah yang berhubungan dengan pemanfaatan potensi tersebut. Dalam kaitannya dengan penyuluhan, masalah dikhususkan kepada masalah yang pemecahannya memerlukan kegiatan penyuluhan. Analisis dilakukan bersama-sama dengan masyarakat agar mereka mengetahui potensi dan masalah serta mengetahui cara penyelesaian atau pemecahan dari masalah tersebut. Dalam menganalisis diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya diharapkan memperkaya informasi mengenai potensi yang telah teridentifikasi. Contoh cara menganalisis terhadap suatu potensi atau masalah. Itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah presentasi dari Aswar Jalani. Kami lanjut presentasi dari Prengki Apu. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya Prengki Apu nomor 15. Saya akan melanjutkan penjelasan materi yang tadi pertama sudah dijelaskan oleh Aswar Jalani. Hasil yang diperoleh dengan alat PRA sketsa desa menyatakan bahwa di desa terdapat lahan tidur. Informasi tentang lahan tidur perlu dianalisis seperti luas, letak, penyebab pemilik, apakah perlu dimanfaatkan, dan sebagainya. Tujuan akhir daripada analisis tersebut adalah ditemukannya potensi masalah yang pemecahan masalah sebagai bahan untuk membuat rencana penyuluhan. Pertanyaan untuk menganalisis diantaranya yang pertama, berapa luas lahan tidur tersebut, siapa pemiliknya, di mana lokasinya. Yang kedua, mengapa bisa ada lahan tidur. Yang ketiga, bagaimana pendapat Bapak, Ibu, apakah lahan tersebut perlu dimanfaatkan. Yang keempat, apa keuntungan dan kerugian jika lahan tersebut dimanfaatkan. Yang kelima, apa jenis tanahnya, berapa ketinggian dari permukaan laut. Yang keenam, apabila lahan dapat dimanfaatkan, akan ditanami tanaman kehutanan jenis apa sehingga bermanfaat. Yang ketujuh, apakah iklim, jenis tanah, dan hal lainnya memungkinkan untuk ditanami jenis tanaman tersebut. Yang kedelapan, apakah terdapat masalah nantinya jika masyarakat menanam jenis tersebut. Yang kesembilan, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang masih mungkin dikembangkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, itulah presentasi dari Prengki Apu. Saya Kilimran. Saya akan melanjutkan presentasi dari Prengki. Monografi wilayah kerja penyuluhan antara lain yaitu keadaan agroekosistem lahan yang meliputi yang pertama yaitu deskripsi umum. Deskripsi umum di sini terbagi menjadi dua, yaitu bagian A luas wilayah kerja, bagian B batas-batas wilayah kerja. Yang kedua karakteristik lahan dan iklim. Yang ketiga data curah hujan. Yang keempat luas lahan menurut ekosistem yang terbagi menjadi dua lagi. Pada bagian A yaitu sawah seperti irigasi. Yang kedua yaitu lahan darat seperti
pekarangan, kolam, dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu luas lahan darat berdasarkan fisik terbagi menjadi 3, yaitu kritis, agak kritis, sangat kritis. Yang keenam yaitu komunitas pertanian, kehutanan, perikanan, perkebunan. Yang ketujuh yaitu pola usaha. Dan sekian dari saya. Kita lanjut presentase dari Mas Jar. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Gimnastiar SPGSA, nomor absen 16, saya akan melanjutkan presentasi dari Akil Imran. Yang ke-8, sumber daya manusia. Sumber daya manusia terbagi menjadi 2, yaitu 1, penduduk. Penduduk itu 1 penduduk, dalam kurung, jumlah total, jumlah berdasarkan umur, berdasarkan pendidikan, mata pencaharian, berdasarkan jenis kelamin. 2. Kelembagaan tani. Kelembagaan tani dibagi menjadi 2, yaitu 1. Kelas kelompok berdasarkan komoditas yang diusahakan. 2. Jumlah anggota kelompok, tingkat penerapan teknologi. Kita masuk yang ke-9, yaitu penunjang. Penunjang dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kelembagaan penunjang, dalam kurung, koperasi, kios saprodi, bank, pasar, dan lain-lain. 2. Prospek pasar. 3. Rantai pemasaran. Monografi wilayah, penyuluhan harus melampirkan kelengkapan sebagai berikut, yaitu A. Peta tematrik adalah peta menggambarkan tema di suatu tempat seperti 1. Peta wilayah kerja penyuluhan kehutanan. 2. Peta sebaran latihan kritis atau tema latihan kritis. 3. Pada fotografi. 3. Peta fotografi wilayah atau tema fotografik. 4. Peta sebaran hutan rakyat atau tema hutan rakyat. Sekian, terima kasih. Baik, itulah presentase dari Mas Jar. Kita lanjut presentase dari Haryan Sutasman. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryan Sutasman, nomor absen 18. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Gimnastiar, yaitu materinya B, rumusan teknologi kehutanan. Manfaat teknologi kehutanan adalah untuk meningkatkan produktivitas luas lahan petani, meningkatkan nilai tambah hasil lahan petani, mencegah erosi dan longsor. Teknologi kehutanan mencakup 1. Budidaya pohon yang meliputi. 2. Budidaya komoditas lainnya. 3. Teknologi konservasi tanah dan air. Dan yang terakhir, pengolahan hasil hutan kayu ataupun non-kayu. Adapun teknologi kehutanan yang perlu diterapkan harus dipertimbangkan, yaitu 1. Tingkat kerawanan bahaya. 2. Memprioritaskan jenis tanaman hutan yang akan dibudidayakan oleh petani. 3. Agroekosistem. 4.
kemauan petani untuk meningkatkan nilai tambah produksi usaha, dan yang terakhir, kemampuan petani untuk menerapkan teknologi tersebut. Sekian dari saya. Baik, itulah presentasi dari kelompok 5. Kami kelompok 5 menutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.